Jangan lupa ya Pak Menteri, mau ketemu Mas Rio Angga. Nggak ketemu Dedi Saya Bedol. pengen foto Pak, apalagi sama Pak Jokowi. Tapi Aduh. kalau foto lu kayaknya udah, gue belum Udah, pernah. saya udah pernah foto, Oh, cuman iya. Pak Menteri lupa mungkin. Dengan Bapak siapa Pak? Mulyono. Bapak Mulyono dengan Ibu siapa? Ibu cucu. Ibu Cucu. Nah untuk saat ini apakah prosesnya baru survei aja? Apakah sudah booking fee atau sudah lengkapi persyaratan? Baru survei Pak. Baru Setelah survei. lihat YouTube Bapak. Oh gitu dari YouTube saya. Nah, terus untuk tanggapan Bapak bagaimana tentang pesona keuripan 3 ini? Sepertinya sih 99% Pak. Yakin minat di sini. Kenapa Pak bisa minat di pesona keuripan? Setelah survei tadi beberapa tempat, kayaknya lebih berat kemari dia. Beratnya berarti dari segi apa Ibu? Karena kan rumah subsidi sebenarnya semua sama. Kebetulan sebelum kesini juga tadi sudah lihat-lihat dari tempat lain. Ya bisa di-compare. Terlihat gitu perbandingannya kayak Oh gitu ya. Ya, yang dindingnya dari dinding juga, terus dari modelnya juga. Gitu. Terus Sama akses jalan. sama akses jalan. Halo, jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Di video kali ini gue akan ajak teman-teman untuk melihat perkembangan pesona keuripan 3 khususnya di Blok A. Terima kasih buat teman-teman yang selalu panteng channel gue, dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan jangan lupa di share jika video saya bermanfaat, karena masih banyak teman-teman di luar sana yang perlu atau yang ingin memiliki rumah subsidi di pesona keuripan 3. Yuk sekarang kita jalan-jalan melihat konsumen yang sedang konsultasi dengan para marketing. Nah setelah itu nanti kita akan melihat perkembangan di Blok A. Yo jangan kemana-mana, panteng terus channel gua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Halo, jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Mbak Vika, maaf ganggu sebentar Mbak. Boleh nanya-nanya ke konsumennya Mbak? Iya, boleh silakan. Ibu, boleh tanya sedikit ya? Dengan Ibu siapa? Ibu Nur. Untuk Ibu Nur ini sekarang bekerja masih di daerah mana Ibu? Cipayung. Daerah Cipayung. Terus saat ini prosesnya bagaimana? Apakah sudah booking fee? Apakah sudah lengkapi persyaratan? Atau gimana Ibu? Baru booking fee aja. Baru booking Saya fee. lengkapin. Oh gitu. Terus bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang pesona keuripan 3? Terus menarik, elegan, dan Gitu. menang cocoknya. Cocok di sini ya. Iya, siap. Terus tanggapan Ibu tentang marketing di pesona keuripan itu bagaimana? Bagus, enak, layanannya juga bagus, memuaskan, cukup meyakinkan. Sama bagus, apa ya, cara penyampaiannya juga bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Oke. Penjelasannya juga detail. Juga apa namanya? Yang penting intinya sabar Pak. Sabar ya, marketingnya sabar Pak. Iya. Gak terlalu menggura-gura saya. Bang Rijal, maaf ganggu Bang Rijal. Mau sedikit ngobrol ya sama konsumennya. Bapak, untuk saat ini masih bekerja daerah mana Pak? Di Jakarta, Jakarta. di daerah Senayan, Daerah Senayan. Bapak dengan siapa? Maaf namanya? dengan Egy Krisa Widodo. Ini dengan Itu istri saya. istri Ibu Negara ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pesona keuripan Pak? Untuk rumahnya sih bagus, beda sama rumah-rumah subsidi lainnya. Tadi saya udah sama Pak Rijal ngecek rumahnya. Udah lihat rumahnya ya? Oh. Kalau beda rumah-rumah subsidi yang lainnya kan itu rata-rata single dinding. Single dinding. Tapi pas saya cek ke sana double dinding. Terus untuk toiletnya di subsidi yang lain rata-rata belum keramik. Nah itu atasnya udah keramik. Jadi bedanya seperti itulah, sama jalannya bisa buat 2 mobil. Lebih besar ya Pak ya. Terus untuk saat ini prosesnya itu baru Bapak survei aja, apakah sudah booking fee atau sudah lengkapi persyaratan Pak? Ini baru survei aja sih. Baru survei aja. Belum koridor. Oh gitu. Terus untuk satu lagi Pak, pendapat Bapak tentang marketing di Pesona Keuripan bagaimana Pak? Pelayanannya itu seperti apa? Oh, ramah-ramah.
Rama-Rama. semua. Oh, Saat ini survei dulu. baru survei. Iya. Tapi setelah survei melihat Pesona Kauripan 3 tadi dibilang gimana? Next time booking. Oh, next time oke. Next time booking. Next time pilih blok ya. Pilih blok. Mudah-mudahan di ACC. Amin, amin. Ayo teman-teman kita melihat perkembangan Pesona Kauripan 3 yang tadi gue bilang khususnya di Blok A. Nah di sini kita akan cari teman untuk bisa menjelaskan tentang progres Pesona Kauripan 3 khususnya di Blok A. Le, sibuk Le? Mas Angga, lagi sibuk nggak? Enggak ya. Nanti antar gua untuk melihat progres Blok A ya, bro. Nah, Boleh. sebentar dulu, gua tanya dulu nih. Le, sibuk nggak Le? Ini lagi antar konsumen atau apa? Hah? Jadi dia konsumen di PK2. PK2. Terus ke sini mau ngambil lagi? Lihat aja, Lihat aja. Oke. Pindah, boleh apa enggak? Mau pindah. Boleh dijual dulu nanti beli cash di sini. Yuk. Ayo, enggak. Mana datang, hei. Ngapain itu? Nah ini teman-teman, kalau kita dari gerbang utama itu di sebelah kanan ini adalah Blok A ya bro. Yuk kita lihat satu-satu nih, udah ngapain aja nih nggak? Ini untuk komersil nggak? Sebelah sini kan ya? Ini komersil tipe 4290. Yang di sudut dekat pinggir jalan utama yang luas tanahnya 90 kita jadikan komersil dengan tipe 42 tipe bangunannya. Oh sekarang tuh jadi langsung dibangun ya bro? Jadi nggak perlu inden dulu ya? Enggak, langsung kita bangun sekarang. Gitu. Yuk kita lihat nih sekarang di Blok A1 nih ya. A1 nih A2 nih. Ini kayak udah mulai perapihan nih untuk jalan ya, enggak? Ya, jalan sudah mulai kita rapihin karena dalam waktu dekat kita akan cor jalan lingkungannya. Tuh. Tapi ini di Blok A2 juga belum terpasang pintu ya? Di blok Pintu keramik belum. Cuma persiapan untuk carport dan jalan, artinya ini sekarang sedang pekerjaan finishing. Karena mulai dari atap, dinding itu sudah semua. Hanya tinggal pekerjaan lantai ya. Pemasangan keramik, nanti ke kamar mandi, ke pintu, sama carport. Ini. Setelah itu kita cor nanti jalannya. Tapi kayaknya nih catnya baru cat dasar ya Mas Angga ya? Cat dasar. Nanti di cat lagi. Ya nanti dicat lagi karena kan yang bawah-bawahnya ini kan nanti harus dirapihin dulu nih. Yang bawah-bawahnya kalau sudah rapi baru kita cat lagi. Yuk kita lihat di Blok A1 dulu nih Mas Angga. Apa sih yang udah dipasang di sini? Untuk Blok A ini berapa unit sih Mas Angga? Blok A itu 168 unit. 168 unit ya. Blok A kalau keseluruhan teman-teman semua pasti sudah sering dapat kabar dari konsumennya ada 1017 unit tahap pertama di Pesona Kauripan 3. Total unit nantinya kurang lebih ada 3000 unit di sini ya. Mantap. Kalau Blok A keramik sudah. Untuk keramik Pintu sudah. Terus untuk kamar mandi lihat ke dalamnya bro. Mandinya kita lihat. Pintu tinggal dicat. Tinggal dicat aja untuk pintu-pintunya. Tinggal pasang klosetnya. Untuk keramik udah ya, pintu kamar mandi udah. Terus klosetnya belum ya? Ya. Oke, kita lanjut ke Blok A2 nih. Ya. Untuk total yang terbooking saat ini berapa Mas Angga? Sampai hari ini ada 730. 730. Kita baru buka 2 bulan setengah. 2 bulan setengah 730. Dan untuk lengkap persyaratan kira-kira udah berapa unit untuk hari ini? Lengkap persyaratan sampai hari ini itu kurang lebih 490. 490 udah pilih blok berarti ya? Ya. Nah ini keramiknya sudah disiapkan. Nanti tinggal dipasang keramiknya. Setelah pasang keramik baru pintu. Setelah itu pekerjaan finishing dinding bobo ini ya. Baru nanti kita ke carport. Untuk plafon udah ya bro? Plafon udah duluan dia. Plafon duluan, untuk kamar mandi udah. Nah ini udah dipasang klosetnya juga. Terus untuk sumur sudah kebor semua ya untuk Blok A ya? Sudah kita bor. Kedalamannya itu 2 pipa ya. Kalau 2 pipa itu kan 8 meter. 8 meter. 8 meter. Cuma
kadang ada yang 6 meter sudah ketemu air, sudah ketemu pasir, itu berhenti di situ. Kadang memang semuanya sama dibikin 8 meter gitu. Tinggal dipasang mesin air, instalasi atau jaringan pipanya sudah langsung kita atur, nanti tinggal langsung keluar air. Ini Mas Angga, kan ada beberapa konsumen juga yang nanya, di sini kan masih ada tanah sisa nih. Ya, tanah sisa ini kan sekitar 1,8 kali 6 ya. Nah, misalkan setelah akad kredit itu boleh nggak mereka bikin dapur, boleh nggak mereka bikin kamar mandi dipindah, itu boleh nggak sebenarnya? Boleh. Boleh Karena gini, memang secara aturan ada bunyi rumah KPR subsidi khususnya belum boleh dirombak total atau renovasi total selama 5 tahun. Di tahun kelima baru boleh direnovasi total. Cuma teman-teman semua harus garis bawahi rombak total atau renovasi total. Nah, berarti kalau hanya penambahan seperti dapur itu kan bentuk bangunannya nggak dirombak, bangunan aslinya. Berarti setelah akad kredit pun boleh langsung berarti dirubah ya. Biasanya orang-orang itu kamar mandinya nih dipindahin ke belakang ke sini agar ruang keluarganya lebih besar. Dapurnya di sebelah sana gitu. Nah, itu boleh dilakukan setelah akad kredit, 1 hari setelah akad pun boleh. Yang nggak boleh tampak depan ya. Renovasi total. Dirombak rumahnya, langsung dibikin bangunan baru untuk 2 lantai, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tampak muka katanya nggak boleh. Kayak model jendela, model pintu itu? Boleh. Boleh sebenarnya? Boleh. Oh gitu. Gue baru tahu nih teman-teman. Biasanya kan gue ngasih penjelasan itu kan untuk tampak muka nggak boleh dirubah. Ini boleh. Jadi gini, kalau teman-teman lihat di sana kan gitu. Kita mau bikin di depan jendela nih ke depan sini mau dibikin tambahan keramik, atasnya dikasih atap agar jadi satu ruangan lagi untuk ruang tamu misalkan. Itu boleh, terus dikasih pagar, itu boleh. Nggak masalah. Yang tidak boleh itu dirombak total. Dirubah bentuk maksudnya. Rombak total itu nggak boleh. Karena memang ada bunyi di aturan, di ketentuan KPR subsidi. Tapi kalau hanya untuk renovasi yang sifatnya tidak rombak total itu boleh. Kanopi, pagar boleh. Boleh. Gitu. Ganti pintu, ganti jendela, ganti cat itu boleh. Boleh ya. Tapi dengan bentuk yang sama atau gimana sih sebenarnya? Bentuknya sama. Harus sama. Iya. Oh iya. Berarti nggak boleh kan? Pintu 1 dibikin jadi pintu 2. Nggak boleh ya? Kalau pintu 1 dibikin pintu 2, kalau kita kembali lagi pegangannya rombak total sebetulnya boleh. Boleh. Nggak masalah. Teman-teman kalau tahu rumah saya rumah subsidi, tapi nggak ada bekasnya, langsung kita rombak total. Karena saya nggak, teman-teman jangan takut dicabut subsidi itu menjadikan horor, menjadikan teman-teman itu takut untuk renovasi, jangan. Terpahitnya gini, apabila subsidinya dicabut, angsurannya naiknya itu paling 200.000. 200.000-an aja. 200.000, paling kan segitu ya. Insya Allah dimampukan. Terus yang kedua, tidak ujuk-ujuk pemerintah langsung cabut. Pasti ada yang namanya himbauan, pemberitahuan ya. Pemberitahuan kenapa dirombak itu. Nah itu kan bisa memberikan penjelasan. Oh, saya dapat bonus dari tempat kerja, saya dapat warisan. Daripada rezekinya kemana-mana, uang saya kemana-mana, lebih baik saya mempercantik rumah saya. Betul gitu. Sekali, mantap. Jadi nggak usah bro. takut. Jangan dijadikan horor untuk pencabutan subsidi gitu. Terus ini kita kesana lagi masa nggak? Kita kan blok A3 ya. A3, A2, A3 ini. Yuk kita ke A3 sekalian. Kita di depan sini kan ada taman ya. Ada. Nah ini untuk pemasangan jendela belum A3, jadi tinggal pemasangan jendela. Terus untuk cat juga baru sekali ya. Terus keramik juga belum. Tapi kamar mandi kayaknya sudah nih, sudah di keramik. Kamar mandi ini sudah. Sudah di keramik. Untuk plafon sudah. Nah, ini blok A3 nih. Untuk sumur sudah ya. Sudah. Terus untuk ini kan ada konsumen juga yang nanya nih bro. Untuk akad kredit itu sama semua barengan blok A, blok B atau bagaimana nih Mas Angga? Untuk akad kredit itu sebetulnya gini, kita bisa melakukan akad kredit, persyaratannya yang pertama berkas konsumen sudah di ACC, kan gitu ya. Yang kedua uang muka konsumen sudah lunas. Yang ketiga bangunan sudah jadi 100%, kan gitu ya. Nah nantinya setiap yang bisa akad itu
yang memenuhi 3 kriteria tersebut. Kan pengajuan sekarang di serentak ada 700 unit ya. 700 unit serentak. Apabila nanti jadwal akad kreditnya itu misalkan kita tentukan di bulan Oktober tanggal 10 misalkan. Nah, SP3K-nya ada 500, itu kita lakukan serentak bareng. Mau blok mana aja itu kita lakukan serentak. Karena apa? Kami dari developer perumahan Pesona Kahuripan, Pesona Kahuripan Group mau ingin membuat sejarah baru atau prestasi baru. Itu karena yang terdahulu kita berhasil melakukan akad massal dalam 1 hari itu 250 unit. Sekarang kita pengen bikin 500 unit dalam 1 hari. Kalau Semoga 700 aja. unit juga sehari bisa kali ya, Bro? Insya Allah bisa. Mantap. Nah, terus ini kan untuk akad tadi dibilang kan 500 unit ini berarti kan bangunan memang harus sudah ready. Perkiraan di bulan Oktober ini, karena kan di blok A ini kan ada sebagian emang yang belum di keramik, ada juga sebagian yang belum dipasang jendela. Kira-kira selesai nggak, Bro? Selesai. Selesai ya. Kalau bangunan itu di bulan September sudah selesai. Kalau Nih, bangunan ya. termasuk di blok A ini. Termasuk blok A. Jadi tahap pertama ini kita ada 915 unit. Tahap pertama. September target kita itu minimalnya 500 unit bangunan selesai. Minimalnya ya. Syukur-syukur bisa 700 unit selesai. Untuk ngejar bangunan itu cepat. Kayak begini nih, mau dibikin selesai 1 minggu selesai. Tinggal ditambah tukangnya kalau bangunan. Tapi kalau legalitas pengen dipercepat, mau ditambah orangnya nggak bisa. Nggak bisa ya, emang udah ketentuan ya. Yuk kita jalan ke sini. Ini di blok. Oh, ini udah dipasang juga ya. Tadi gua nggak merhatiin masalah ini. Udah dipasang apa namanya nih? Bukan, apa namanya? Topi. Bukan topi. Ini plat nomor namanya. Nah, di sini untuk KPR bersubsidi pemerintah Republik Indonesia, ini untuk blok A 4 nomor 2. Nah, di sini sudah apa namanya? Sudah dicat juga nih, tapi catnya baru sekali nih, belum 2 kali di sini. Nanti keramiknya juga belum. Untuk kamar mandi juga sudah. Ayo, Bro. Jalan-jalan lagi. Ayo, kesana. Iya, depan itu kan kayak ada taman, masih jauh nggak sih? Taman masih di arah sana ya? Ada itu depan. Terus untuk syarat pilih blok itu kan harus lengkap juga ya? Untuk apa namanya? Ya, Pak. Yo. Ya, siap. Ya, untuk pilih blok itu persyaratan harus lengkap dulu kan? Harus Baru lengkap. bisa pilih blok ya? Ya. Nah, untuk persyaratan nih sambil jalan ke sana, Bro. Di sana kan ada taman ya. Ini untuk progres blok A, A6. Nah, di sini A6 sudah mulai finishing di sini, udah tinggal pasang jendela. Untuk topinya juga sudah, untuk plat nomor juga sudah, tapi keramik belum. Gimana untuk persyaratan pilih blok, Bro? Sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kriteria. Jadi emang harus lengkap semua, buka rekening BTN lah ya. Harus. Harus lengkap semua karena kita ini kan kita mempersiapkan baru kali ini kita itu berkas rentak atau data booking ini banyak. Di luar dugaan di tengah pandemi ternyata penjualan kita malah lancar gitu. Di tengah pandemi penjualan kita lancar sehingga data waiting list ini ada 730 data waiting list gitu. Nah, maka dari itu karena jarak untuk proses berkas ke BTN itu masih ada 1 bulan. Nah, kita tentukan, kita buat aturan kepada seluruh konsumen berkasnya itu pilih blok apabila benar-benar lengkap. Artinya kan persyaratan itu ada 3: data diri, data pekerjaan, dan formulir KPR. Nah, data diri ini fotokopi KTP, KKN, PWP, buku nikah, dan pas foto. Data pekerjaan slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, sama fotokopi buku tabungan BTN. Formulir KPR itu yang didapat setelah booking. Nah, ini nggak boleh ada yang tertinggal satupun.
Dibilang 3 bulan terakhir itu berarti misalkan sekarang bulan Agustus, Di Mei Juni Juli. Mei Juni Juli, misalkan di bulan September. Agustus sudah gajian, berarti juga harus sama bulan Agustus juga ya. Betul, harus dilampirkan juga. Nah, kenapa seperti itu? Jadi konsumen sudah tidak perlu lagi untuk tugas konsumen selesai, artinya hanya tinggal tunggu kabar. Tinggal buka kabar Tugas dari teman-teman selesai. Sudah booking, sudah melengkapi berkas, sudah pilih blok, tinggal tunggu kabar dari kami untuk proses KPR-nya. nanti diberitahu kan, maksudnya Pasti. pas berkas kita sudah lengkap dan ingin masuk ke BTN itu dikasih tahu oleh tim kita. Kita kasih tahu nanti, karena sebelum Bank BTN melakukan verifikasi, nanti tim kami dulu dari developer melakukan verifikasi. Untuk apa? Untuk memastikan handphone atau setiap nomor telepon yang tertera di dalam formulir KPR itu standby. Aktif ya. Aktif. Biar nggak ada kendala juga ya. Betul. Biar nggak ada kendala. Oke, terus setelah itu, misalkan setelah diproses nih, setelah diproses ternyata itu misalkan setelah ditelepon biasanya berapa lama, bro, untuk ACC dan tidak ACC-nya? Setelah ditelepon nih konsumennya oleh Bank BTN. Oleh diverifikasi sama BTN Ya, ya. setelah diverifikasi. Untuk proses KPR Bank BTN itu sebenarnya cepat. Itu 1 minggu sudah ada hasil 1 minggu. Nah, cuma kita kan lihatnya gini, apabila berkas banyak kan itu ya, atau satu berkas 1 minggu dalam kuota berkas itu ada 100 misalkan. Tapi kalau berkas lebih dari 100 kemungkinan bisa sampai 2 minggu baru ada hasil. Baru ada hasil. Oh, tergantung berkas yang kita masukin juga ya. Ya, Karena nih berkas kita kan berbarengan masuknya. Barengan nanti Jadi masuknya. perlu waktu ya. Perlu waktu. Oke, itu setelah satu lagi. Setelah nanti sudah di ACC nih teman-teman yang sudah pilih blok sudah di ACC, terus sampai akad kredit itu apa yang perlu disiapkan sampai akad kredit? Yang perlu dijaga oleh konsumen khususnya? Jadi gini, semua teman-teman konsumen yang sudah booking ya, yang paling utama dijaga adalah BI checkingnya. Apabila sedang punya angsuran tapi angsurannya masih kecil ya, masuk ke dalam hitungan KPR, pembayarannya dijaga. Gitu. Terus jangan ditambahin lagi nyicil dulu sebelum akad kredit. Itu jangan kredit dulu sebelum akad kredit KPR. Gitu. Itu yang harus dijaga sama konsumen. Gitu. Terus sama saat proses atau sebelum akad kredit itu konsumen juga harus verifikasi ya, terutama ya jawabannya itu harus sesuai dengan berkas yang dilampirkan. Itu yang membuat potensi reject jika berkas yang dilampirkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh BTN itu berbeda ya, bro ya. Betul. Jadi emang sebelum akad kredit itu BI checking itu masih tetap dijaga ya. Harus Sebelum dijaga. akad kredit ya. Ya. Jadi ada juga kan beberapa konsumen gue juga ya, mungkin lu juga ada. Jadi setelah di ACC ternyata mereka kredit baru lagi dan itu bisa reject juga kan ya? Bisa reject. Bisa tidak di ACC juga ya, walaupun dia sudah di ACC ya. Ya, Nah, pokoknya kuncinya adalah sebelum akad kredit jangan tambahin kredit yang lain dulu. Kuncinya itu. Tahan dulu deh ya. Tahan Yang penting dulu. rumah dulu ya, bro. Karena pernah ada kejadian dia untuk bayar DP dia minjem duit. Nggak taunya udah pinjem duit, dia sudah di ACC nih, terus dia pinjam duit untuk bayar DP. Nah giliran mau akad kredit, jadi Dicek lagi BI checkingnya. checkingnya dicek sama bank, akhirnya ditolak. Nah akhirnya minjem duit yang tadinya buat DP, nggak tahu nih jadinya buat apa. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi buat DP dia malah pinjam lagi ke bank. Ya, ada kejadian kayak Ada gitu. sih, bener ya. Gue pernah dengar ceritanya. Nah ini dari blok A ini kan ada taman nih di sebelah sini, kalau nggak salah sekitar 300 meteran ya, Mas Angga ya. Mana ini? Nah, Ini 4.000, hampir 4.000 meter. enggak untuk Pasum. taman ini, Pasum ini. Hampir 4.000. Yang ini yang ada di sini. Iya, hampir Masa? 4.000. 4.000. 300 mah tuh 10 kali 30 300. Ini lihat tuh sekeliling tuh. Beko 3, mobil 2, stum 1. Itu aja udah berapa? Hampir 4.000 karena di set plan yang sekarang khusus untuk perumahan subsidi ya, perumahan non subsidi saya nggak tahu. Itu harus ada satu sarana yang luasnya 4.000. Satu lokasi, nggak lokasi, terpecah ya. gitu. Terus fungsinya difungsikan untuk apa aja sih kalau untuk Pasum ini, sarana umum ini? Oke, kita bicara tentang developer subsidi. Ya. Nah, sarana umum ini
fungsi utamanya adalah untuk kepentingan umum. Tidak boleh dikomersilkan, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Jualan gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya kepentingan umum itu biasanya untuk taman, sarana bermain, sarana ibadah, sarana kesehatan misalkan kan gitu, atau dibikin lapangan voli atau lapangan bola. Nah, selagi kegunaannya untuk umum itu boleh sesuai dengan namanya fasum atau fasilitas umum. Oh gitu. Jadi developer tidak menentukan oh ini untuk sarana ibadah gitu. Enggak, kita sediakan lahannya aja. Kalau kita bicara mengenai perumahan fungsi subsidi ya, fungsi sarana umum. Tapi ada juga developer yang menyediakan langsung di sini dibangun masjid misalkan. Kita juga kan mau dibikin masjid kan kalau nggak salah di Blok C ya. Di sarana sana, Di Blok C ya. Kalau ini kan sarananya Blok A, ini nanti yang mengelola adalah warga, kepentingannya untuk umum. Gitu. Nah ini teman-teman mungkin kayaknya udah jelas banget ya yang sudah dijelasin sama Mas Angga. Nah, ini masih di Blok A dan sebelah sini juga masih Blok A ya. Yang menghadap utara ya. Ini Blok A semua ini. Blok A semua ya. Jadi Blok D1. Jadi Blok A itu ada yang hadap utara, ada yang hadap selatan, ada juga yang hadap timur dan barat. Nah, ini kalau yang sebelah sini di depan Pasum ini hadap barat. Hadap timur ya, hadap timur. Terus apa lagi kira-kira Mas Angga yang perlu ditambahin? Yang perlu ditambahin pesannya adalah teman-teman konsumen khususnya yang sudah booking dari sekarang itu wajib download aplikasi yang namanya Sikasep di Play Store. Setelah download, teman-teman konsumen daftar. Daftar itu hanya sekedar daftar. Jangan dulu pilih lokasi perumahan dan nama perumahan. Karena Pesona Kahuripan 3 belum tercantum di Sikasep. Sedang menunggu proses nanti dari kementerian. Nah, setelah daftar, hanya sekedar daftar ya. Setelah daftar, tolong passwordnya itu diingat, jangan sampai lupa. Jangan lupa. Kita sih punya program nanti seluruh konsumen password Sikasepnya itu 1 sampai 6. Sehingga nanti kita yang kendalikan untuk memilih lokasi perumahan. Karena apabila salah lokasi nggak bisa akad kredit. Oh gitu ya. Ini aplikasi Sikasep ini sangat mempengaruhi untuk proses KPR dan proses akad kredit. Itu makanya pesannya dari sekarang download aplikasi Sikasep di Play Store, setelah itu lakukan registrasi. Setelah registrasi sudah hanya sekedar registrasi, jangan pilih perumahannya, jangan pilih banknya dulu, jangan pilih lokasinya. Terus pinnya itu kalau bisa 1 sampai 6. Pinnya dikasih ke marketingnya masing-masing. Biar itu nggak masalah bro kalau pin itu misalkan sama gitu, misalkan dibuka itu nggak ngaruh. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena aplikasi Sikasep ini hanya untuk persyaratan proses KPR. Setelah proses KPR ya sudah. Udah nggak bisa digunain lagi ya. Karena jadi, kayaknya penggunaannya pemerintah untuk mendata. Apakah dia sudah pernah KPR atau belum? Kayaknya seperti itu ya. Terus yang kedua, ada berapa sih yang minat rumah subsidi lewat aplikasi Sikasep? Karena semua orang yang minat rumah subsidi harus daftar di situ. Oh gitu, harus hanya sekarang untuk ya. Tapi kalau ada emang kesalahan ngisi malah jadi ribet nantinya pas proses akad kredit ya. Kalau sampai lupa password itu harus minta di reset ke PP DPP. Dan itu prosesnya lumayan. Makanya teman-teman konsumen passwordnya saya sarankan 1 sampai 6 aja. Setelah itu diserahkan ke marketing, yang penting sudah daftar. Oh gitu. Terus apalagi nih bro, nanti ini kan kita baru lihat-lihat untuk progres Blok A nih. Nanti kita akan melihat untuk progres Blok C dan untuk progres Blok D di sebelah sana. Mungkin untuk Blok A sampai di sini aja ya bro ya. Siap. Ayo. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman video terupdate gua tentang Blok A, dan sudah banyak banget yang sudah dijelasin sama Bro Angga di sini. Mungkin ada yang ditambahin lagi, Bro Angga? Ada, boleh. Jadi
pasti teman-teman semua tahu bahwa perumahan bersubsidi ini adalah program dari pemerintah ya. Program 1 juta rumah, pemerintah membuat skema subsidi, ada 3 skema, FLPP, SSB dan BP2BT ya, ada 3 skema. Sekalian tuh, karena ada beberapa konsumen juga yang menanyakan tentang skema itu tuh. Sekalian dijabarin sedikit, Bro. Boleh. Untuk skema 3 skema yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah itu tujuannya semua sama, memberikan subsidi kepada MBR khususnya masyarakat berpenghasilan rendah agar mudah untuk dapat konsumen. Konsumen Bro. Konsumen lu itu. Nggak tahu dia apa saya. Nah, itu yang banyak diketahui sama masyarakat luas adalah skema yang FLPP. FLPP itu yang kacang goreng, yang laris manisnya itu FLPP. Karena dia flat sampai lunas ya? Iya, karena dia flat sampai lunas. Jadi banyak juga orang yang tahu adalah rumah BTN. Ada yang tahu seperti itu. Tapi sekarang harus tahu bahwa skema itu ada 3, FLPP, SSB, dan BP2BT. Yang sering disebut rumah BTN atau cicilan flat sampai lunas itu adalah skema FLPP. Itu. Nah, terus untuk skema SSB ini seperti apa? Sebetulnya sama saja dengan skema FLPP. Tapi SSB ini cicilannya flat 10 tahun. Setelah 10 tahun dia ikut suku bunga. Tapi nggak usah khawatir karena kenaikannya pun tidak signifikan, naik 1 juta atau berapa, tidak. Dia naik sekali kan di tahun ke-11 terus flat lagi kan? Flat lagi karena langsung naik ke suku bunga paling tinggi. Suku bunga paling tinggi, terus setelah itu nggak ada kenaikan lagi, udah langsung flat lagi sampai lunas. Misalkan teman-teman kena angsuran dari 15 tahun berarti 5 tahun naik sekali sampai lunas. Sampai 5 tahun berikutnya itu cuma beda angsuran aja, naik sekali aja. Gitu. Terus satu lagi, kenapa? Tapi perhitungannya gini, kan setelah 10 tahun angsuran naik, tapi selama 10 tahun itu teman-teman semua kan sudah bayar angsuran, dan kenaikannya adalah dari sisa pokok hutang. Berarti kenaikan suku bunganya pun nggak terlalu tinggi ya, dilihat dari pokok hutang berarti. Ya, dari sisa pokok hutang, angsurannya pun tidak terlalu tinggi. Tapi yang tahu itu bukan kami, itu ranahnya pihak bank pelaksana. Saya nggak mau salah jawab nanti. Saya bilang sekian, katanya beda. Pokoknya dari suku bunga tertinggi naik sekali langsung lunas sampai langsung flat sampai lunas lagi. Terus satu yang lagi ketiga itu adalah BP2BT. Jadi bantuan yang berbasis tabungan itu. Nah, untuk BP2BT ini dapat bantuannya itu di awal uang muka sebesar 40 juta dari pemerintah. Kalau SSB dan FPPB kan 4 juta ya? Ya, itu bantuan subsidi DP 4 juta dan suku bunga dibikin dibikin flat ya. Terus flat. kalau BP2BT bantuannya 40 uang juta. Muka sebesar 40 juta, tapi angsurannya nggak flat. Gitu. Dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu sampai dapat ke suku bunga tertinggi flatnya nanti. Tapi angka angsurannya nggak beda jauh antara FLPP, SSB dan BP2BT. Kenapa kok BP2BT angsurannya nggak beda jauh sementara suku bunganya nggak flat? Karena di awal sudah dapat bantuan 40 juta. Jadi pokok hutangnya lebih kecil. Betul. Sebetulnya sama aja semua skema. Perbedaannya hanya sedikit-sedikit. Semoga ini bisa ngejawab keraguan dari teman-teman calon konsumen mau beli rumah di subsidi dimanapun. Semoga ini bisa menjawab keraguan. Nah, itu karena ini program nasional ya bro, bukan cuma Pesona Kauripan ya. Nasional ya. Semua developer ya. Semua developer. Terus ada nggak bocoran sedikit yang sudah lengkapi persyaratan di Pesona Kauripan 3 nih, kita pakai program yang mana kira-kira gitu? Kalau untuk program sampai dengan saat ini kuota FLPP belum ada tanda-tanda muncul. Berarti semua developer nasional atau se-Indonesia skema yang dipakai sampai dengan saat ini adalah yang SSB ya. Itu yang dipakai. Tapi nanti apabila muncul FLPP itu bisa dipindah ke FLPP. Kita lagi tunggu info dari bank pelaksana ataupun dari pemerintah, ada atau tidak sih kuota FLPP di dalam waktu dekat ini gitu. Lagi tunggu itu. Gitu. Sekarang masih pakai skema SSB. Terus untuk bank sendiri ya, kita pakai apa bank pelaksananya bro? Pakai bank BTN. BTN ya. Tetap yang di mana? Bank BTN cabang Bogor. Kita emang dari tahap Pesona Kauripan 1, 2 dan sekarang 3 kita tetap pakai bank BTN Bogor ya. Nah, terus saya juga sebetulnya gini, pemerintah itu
ingin menjawab kebutuhan masyarakatnya agar mudah punya rumah murah gitu. Makanya pemerintah ini membuat program 1 juta rumah yang isinya tadi ada 3 skema tadi. Tujuannya tadi untuk menjawab masyarakat itu mudah punya rumah murah kan gitu. Semoga program yang dijalankan sama pemerintah ini terus berjalan. Kami juga selaku pengembang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Kementerian PUPR, PPDPP dan yang lainnya yang terlibat. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bank Pelaksana, khususnya Bank BTN yang selama ini bekerja sama dengan kami sebagai pelaksana pengeksekusi penyedia untuk, unit lah ya, penyedia unitnya kan kami sebagai pengembang, dia yang eksekusi untuk proses KPR subsidinya. Kerjasama kami selama ini berjalan dengan baik dan sangat harmonis ya dengan Bank BTN. Semoga kedepannya kita mempunyai terobosan-terobosan baru sehingga selalu mempermudah impian masyarakat untuk punya rumah murah. Amin, betul. Terus Pesona Kauripan juga niatnya nggak cuma untuk masyarakat Jabodetabek ya bro ya? Iya. Kita pengennya nasional ya. Betul, kita terus melakukan pengembangan. Sekarang sih lokasi kita baru di area Bogor Timur. Nah di sini kita baru kurang lebih sampai dengan Pesona 3 tahap pertama ini ada 5.000 unit. Itu baru segitu. Pengennya harapan kami nanti di Purwakarta kami ada, di Karawang nanti kami ada, Bandung di Bandung ada kan gitu. Nah di setiap lokasi kami ada pengennya gitu. Ya kami sedang mengarah ke sana. Semoga aja dengan izin Allah nanti kami dimampukan untuk terus berkontribusi sebagai pengembang atau penyedia rumah subsidi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Nah untuk teman-teman yang masih bekerjanya mungkin nggak di daerah Jabodetabek, kita juga akan tampil, doain semoga di semua daerah atau di seluruh daerah di Indonesia kita akan ada di situ. Ya bro. Siap, amin. Mungkin ada yang tambahin? Sudah sih. Udah ya. Buat Bank BTN dan Kementerian PUPR sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Saya berharap atau Pesona Kauripan berharap siapa Pak Menteri siapa? Pak Menteri Pak Basuki. Pak Basuki Kapan-kapan berkunjung ke perumahan Pesona Kauripan. Saya pengen kasih tahu Pak Menteri bahwa bukan kaleng-kaleng loh perumahan subsidi Pesona Kauripan gitu. Lihat keunggulan kita, mungkin Pak Menteri bisa lihat di belakang kita. Row jalan kita 6,5 meter kan gitu ya. Saluran kita pun saluran yang tidak bikin ya, kita cetak gitu, lebih rapi terlihatnya. Terus bangunan kita tipe 3060 2 kamar tidur, kita double dinding Pak Menteri. Tuh, gitu. Lihat Pak Menteri dengerin. Mohon maaf Pak Menteri. Ini karya anak bangsa. Nah, itu perlu disupport Pak Menteri. Terus dengan kehadiran Pak Menteri siapa tahu ya nanti mampir ke sini pengen Presiden nggak Pak Presiden? Saya yakin kalau Pak Basuki ke sini Pak Jokowi ikut. Amin. Nanti kalau jadi kunjungan ke sini ke Pesona Kauripan 3 atau Pesona Kauripan yang lain, jangan lupa ya Pak Menteri mau ketemu Mas Rio Angga. Nggak ketemu Dedi Bedol. Foto Pak, apalagi sama Pak Jokowi. Tapi kalau foto lu kayaknya udah, gue belum pernah. Saya udah pernah foto, cuman Pak Menteri lupa mungkin. Mungkin itu aja bro. Siap. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman video terupdate dari gua. Jangan kemana-mana, pantang terus channel gua. Jangan lupa channel gua Dedi Bedol, di subscribe, di like dan komen. Jika tadi yang gue bilang bermanfaat, share untuk teman-teman yang belum memiliki rumah di Pesona Kauripan agar mereka tahu tentang Pesona Kauripan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.